Kepada Al-Ustadz Syekh Dr. Kiai Haji Abah Abrar Al-Muqaddam LC, saya persilahkan. Semoga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Ada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai nur dan zulmah. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Ini terakhir yang minggu sebelumnya. Sekarang kita masuk hikam yang ke-58. Qala radhiyallahu anhu. La tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. La tufrihka ta'ah, janganlah ketaatan itu membuatmu merasa senang. Li'annaha barazat minka, disebabkan ketaatan itu keluar atau berasal dari kamu. Janganlah kamu merasa senang dengan ketaatan, sebab ketaatan itu berasal dari kamu. Wafrah, tetapi berbahagialah, biha dengan ketaatan, li'annaha barazat minallahi ilaik, oleh karena ketaatan itu keluar atau berasal dari Allah kepadamu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Allah, maka dengan demikian itu maka berbahagialah. Wa khairum mimma yajma'un, sebab kebahagiaan dalam melihat anugerah rahmat dari Allah itu adalah lebih baik dibandingkan apa yang kamu kumpulkan. Di dalam hikam yang ke-58 ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari kembali ingin memberikan satu konsep kebahagiaan yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid
yaitu ketika kita melakukan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu ketaatan. Kata beliau, jangan kamu merasa senang oleh karena ketaatan itu berasal dari kamu. Jadi kita diajarkan untuk naik satu tingkat, untuk selangkah lebih maju. Yaitu jangan menjadikan rasa senang kita dalam ibadah itu sebab kita melihat ibadah yang kita lakukan itu berasal dari saya, merupakan jerih payah saya. Itu yang ingin ditepis oleh Imam Ibnu Athaillah. Karena ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan taat, senangnya karena melihat saya yang mengerjakan, maka disitulah akan mulai muncul penyakit-penyakit hama-hama amal berikutnya. Seperti muncul ujub, muncul sombong, muncul riya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena dia melihat ibadah itu sebagai prestasi yang saya ukir, sebagai jerih payah saya, berasal dari diri saya. Sehingga dia muncul kemudian sifat-sifat penyakit-penyakit hama-hama yang menyerang seperti ujub, rasa bangga, ya, rasa sombong dengan ibadahnya, riya, ya, sum'ah dan seterusnya. Itu karena melihat ibadah sebagai upaya atau jerih payah dari dirinya. Supaya selamat, bagaimana kalau kita melakukan ibadah? Wafrah biha. Silahkan senang kamu dengan ibadah, tapi li'annaha barazat minallahi ilaika. Ya. Tapi senanglah kamu di dalam ibadah itu oleh sebab ibadah itu merupakan, ya, anugerah dari Allah kepadamu. Jadi kalau orang melihat ibadahnya itu sebagai anugerah dari Allah, maka dia tidak akan menyaksikan dirinya. Yang dia saksikan adalah asalnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang seperti ini, amal yang lebih dekat kepada selamat dari afat, selamat dari hama, ujub, riya, dengki, ya, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Karena dia tidak melihat dirinya beramal, tidak melihat dirinya yang kuat, tidak melihat dirinya yang berprestasi, tapi dia melihat apa yang dia dapatkan, prestasi yang dia dapatkan, amal yang dia kerjakan, itu adalah barazat minallahi ilaina. Karena amal itu berasal dari Allah, yang Allah tampakkan kepada kita. Maka yang kita saksikan adalah Allah, ya, bukan menyaksikan kita. La tufrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Sekarang kita lihat syarahnya. La tufrihka, jangan menjadikan kamu senang karena ketaatan. Li'annaha barazat minka, oleh sebab ketaatan itu muncul dari kamu. Ai min haitsu suduruha anka. Maksudnya yaitu muncul dari kamu menganggap berasal dari jerih upayamu. Bikhtiyarika wa haulika wa quwatik, dengan kamu lihat bahwa kamu yang punya kekuatan, kamu yang punya kemampuan. Ya, padahal kita melakukan taat itu hanya Allah kasih pinjaman kekuatan, maka disebut dengan taufik. Ya. Taufik itu sering kita, ya, dengar, nas'alullah ta'ala at-taufiq, misalnya. Kita memohon kepada Allah taufik, ya, atau wabillahi taufik wal hidayah, misalnya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya. Apa sebenarnya taufik itu? Taufik adalah khalqu qudratin ala ta'ah, yaitu kekuatan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan terhadap
seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan. Jadi adanya kita ya punya kekuatan, punya kemampuan di pagi-pagi seperti ini kita sambil bekerja tapi kita masih sambil beraktivitas masih kita disempatkan oleh Allah untuk mengikuti kajian padahal panjenengan hidup ya di negara yang Islam itu minoritas tapi masih panjenengan ada kecenderungan ya ada hobi, ada kesukaan dengan majelis. Kemudian panjenengan ada tarikan untuk tetap melakukan sholat 5 waktu biarpun tidak pernah dengar adzan misalnya. Itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak dapat taufik, jangankan dia hidup di lingkungan minoritas, kita. Jangankan hidup di lingkungan yang Islamnya minoritas, memang kita ada di lingkungan yang nuansa-nuansa Islami tidak terbentuk sama sekali. Ya, contoh panjenengan di Taiwan jarang sekali, bahkan kita tidak tahu waktu sholat kecuali dengan aplikasi di HP kita masing-masing. Ya. Kemudian untuk melihat misalnya ketika puasa Ramadan ya tidak terbentuk di sana di panjenengan di Taiwan itu bi'ah Islamiyah. Lingkungan-lingkungan Islam tidak terbentuk. Tapi panjenengan kok masih mampu coba. Masih mampu mempertahankan dengan nilai-nilai keislamannya. Ya begitu kita masuk waktu sholat biarpun kita tidak dengar adzan di masjid-masjid, di musola-musola, tapi panjenengan selalu standby dengan aplikasi di HP yang menunjukkan waktu-waktu sholat. Begitu Ramadan, biarpun di sana tidak ada tidak ada nuansa-nuansa Ramadan yang hidup di sana, tapi panjenengan masih tetap melakukan puasa Ramadan, tarawih dan seterusnya. Wah, ini adalah dari mana kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang panjenengan masih bisa untuk menegakkan nilai-nilai agama, ya, mengerjakan, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Dari mana kita akan dapat kekuatan itu akan bisa melakukan kalau bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik khalqu qudratin ala ta'ah. Jadi kalau orang dapat taufik dari Allah, ketaatan akan tetap dilakukan biarpun dalam bi'ah, dalam lingkungan yang di situ secara zahir tidak mendukung dia. Ya, tidak mendukung lingkungannya. Tapi kalau orang dapat taufik, tetap saja dia bisa mempertahankan. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak dapat taufik dari Allah, apalagi hidup di lingkungan yang tidak terbentuk di situ nilai-nilai Islam, hidup di pusat peradaban Islam pun tidak akan memberikan gerakan, gertakan untuk melakukan taat. Ya jangankan hidup di Taiwan, kalau basicnya orang tidak dapat taufik dari Allah, dia mau sholat, walaupun hidup di Mekah, ya sekalipun kalau tidak dapat taufik dari Allah untuk ya mendapatkan kekuatan melakukan taat, ya tidak akan tergerak sedikit pun untuk melakukan taat. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan taufik dalam melakukan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merawat taufik kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Fahada farhun mazmumun manhiyun anhu muhbitun laha. Karena rasa senang yang seperti itu, yakni rasa senang dalam ibadah karena melihat itu berasal dari kita. Itu berasal dari kekuatan kita. Itu berasal dari prestasi kita. Maka rasa senang yang seperti ini adalah farhun mazmumun manhiyun anhu muhbitun laha. Ini adalah rasa senang yang tercela, di samping tercela manhiyun an, yang dilarang. Dilarang kita senang yang seperti ini. Sama seperti kita senang dalam di dalam Al-Quran itu ada dua senang, yang satu diperintahkan, yang satu dilarang. Coba. Kalau senang yang diperintahkan, itu tadi ayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Athaillah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi, ya, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah,
maka hendaknya mereka merasa senang. Ya, jadi senang yang diperintahkan dalam ayat ini adalah senang karena melihat rahmat Allah. Melihat itu sebagai anugerah dari Allah. Ini rasa senang yang diperintahkan. Tapi senang ada yang dilarang dalam Quran. Ya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Coba. Sama-sama menggunakan kata faroha dari kata dasar fariha. Ya. Kalau tadi yang pertama, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang pertama tadi, ya. Dalam surat Yunus ini adalah rasa senang yang diperintahkan. Falyafrahu. Tapi dalam ayat lain Allah justru menyampaikan apa? Ya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bersenang karena Allah tidak menyukai orang-orang yang senang. Coba di sini. Padahal kata dasarnya sama dari kata fariha. Yang satu diperintahkan amar falyafrahu. Yang kedua la tafrah fi'il nahi. Ya, yaitu larangan. Apa yang membedakan? Kalau perintah, rasa senang yang diperintahkan adalah rasa senang yang didasari melihat di dalamnya terhadap anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa senang yang makmur. Ya. Rasa senang yang makmur, makmur bukan makmur bahasa Indonesia, makmurun bih ya, ini yang diperintahkan. Ya. Sedangkan untuk rasa senang yang manhiyun an, yang dilarang dalam ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, itu adalah senang karena melihat itu sebagai apa? Hanya melihat dengan penglihatan yang dangkal. Melihat kenikmatan dunia ya hanya sebagai kenikmatan saja. Untuk dinikmati, untuk berfoya-foya, untuk berpesta-pesta, pesta pora dan seterusnya. Ini adalah rasa senang yang tidak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa senang yang diperintahkan itu adalah rasa senang yang kita melihat di situ nikmat Allah. Sehingga kalau kita sadar itu sebagai nikmat Allah, maka juga akan digunakan untuk yang diperintahkan oleh Allah. Untuk digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muhbitun laha. Ya. Dan rasa senang yang begitu adalah rasa senang yang muhbitun laha, yang apa? Yang menggugurkan, yang menjatuhkan. Menjatuhkan dari apa maksudnya? Menjatuhkan dari prestasi kita yang seharusnya dengan kita menyaksikan nikmat, anugerah dari Allah itu menjadikan kita melambung semakin dekat dengan Allah, tapi ketika kita rasa senangnya itu karena melihat sebagai prestasi kita, itu justru muhbitun laha, menjadikan kita akan terjatuh. Ya, yes, contoh saja kita beramal. Yang kita saksikan adalah itu sebagai anugerah nikmat dari Allah. Maka itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah. Tapi beda kalau kita kemudian dalam beramal yang kita saksikan adalah diri kita. Sehingga muncul riya, muncul ujub, muncul sum'ah, muncul takabur. Maka kemunculan sifat-sifat tercela itu karena berasal dari penyaksian terhadap dirinya yang beramal, itu justru menggugurkan. Pahalanya hilang kalau kita berbicara pahala, pahalanya hilang. Ya, kalau kita berbicara hakikat, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala hampa. Baik. Walakin akan tetapi jika kamu mau senang, ifrah biha li'annaha barazat minallahi ilaih. Kalau kamu mau senang dalam melakukan taat, silahkan. Tapi rasa senang yang mendasarimu dalam melakukan taat, itu adalah karena melihat ketaatan yang kamu lakukan itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Bukan kita lihat itu sebagai bentuk prestasi kita. Tapi kita lihat itu sebagai anugerah, pemberian, fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay min haitsu syuhuduha minallahi.
ni'matam minhu wa fadlah. Artinya kamu melihat, menyaksikan bahwa ibadah ketaatanmu yang engkau tunaikan itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah. Kita lihat itu sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat amal ibadah itu sebagai nikmat, fadl, anugerah dari Allah, selamat amal kita. Adanya orang sekarang ingin dipuji, kenapa? Karena melihat dirinya kok. Melihat dirinya yang sudah melihat dirinya sebagai generator yang menggerakkan amal, melihat dirinya aku sentris. Yang disaksikan hanya dirinya, ini jeripaya saya, ini prestasi saya, ini kekuatan saya. Ini kan akhirnya akan menjadi besar. Dirinya itu akan semakin membesar. Semakin gemuk dia. Dalam arti selalu ingin dijunjung, ingin apresiasi, ingin pengakuan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dia saksikan adalah dirinya. Tapi beda dengan orang yang disaksikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat amal yang dia kerjakan anugerah dari Allah. Dia melihat ibadah yang dia tunaikan kekuatan dari Allah. Ini kan ketika misalnya ada bisikan ingin mendapatkan pujian dari orang, maka dia akan secara otomatis akan tertepis dengan kesadaran. Kamu mau mendapatkan pujian, apa sih yang ingin kamu puji? Amal. Amalmu ini mana yang kamu lakukan? Wong ini adalah kekuatan dari Allah. Nah, akhirnya kita akan keakuannya, rasa nikmat atau rasa ingin besar dirinya itu akan kembali menciut, akan kembali sirna ketika menyaksikan keagungan, kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang menyelamatkan. Fahadha huwal farahul mahmud al-matlub minal abad. Ini adalah rasa senang yang Allah puji dan bahkan Allah minta dari seorang hamba. yakni supaya kita senang dengan menyaksikan amal itu berasal dari sumbernya. Ya, kita melihat amal itu berasal dari sumbernya. Siapa sumbernya? Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan taufik. Wa huwa muqtada syukruha. Dan ini adalah merupakan bentuk dari syukurnya. Bentuk syukur kita terhadap ibadah itu adalah dengan kita menyaksikan, mengakui bahwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah dari Allah. Itu adalah kekuatan dari Allah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Itu adalah bentuk syukur kita dari ibadah yang kita tunaikan. Sumastadalla ala dzalika biqaulih. Kemudian Imam Ibnu Athaillah mengambil dalil dari konsep yang beliau tawarkan itu, yaitu kita dalam beribadah jangan kita senang dengan ibadah itu karena kita lihat diri kita, tapi senanglah dengan ibadah itu karena kita melihat Allah sebagai yang memberi kekuatan, yang memberi yang memberi pertolongan. Imam Ibnu Athaillah mengambil dalil dari ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengannya hendaknya mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Ya, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Ya, harta kita, semua yang kita upayakan, yang kita usahakan, ya, masih jauh lebih besar penyaksian kita terhadap anugerah Allah, penyaksian kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara tekstual, ayat ini kan menjelaskan tentang, ya, secara kontekstual ayat ini menjelaskan tentang apa?
Ya, rahmat Allah secara umum, anugerah Allah secara umum. Tapi secara isyari, ayat ini juga mengandung anugerah Allah yang teragung untuk kita adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmat Allah, karena Allah kan nyampaikan tadi, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan rahmat Allah, ya dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaknya berbahagia. Sedangkan rahmat Allah yang paling besar adalah Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah paling besar. Ya. Dari mana? Dari ayat Allah juga dalam Quran Allah nyebutkan. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku mengutus engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad kecuali melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi beliau dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam, itu adalah anugerah yang terbesar, rahmat yang terbesar. Maka anugerah yang berupa Kanjeng Nabi Muhammad, rahmat yang berupa Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai, jauh lebih baik dibanding apa yang kita kumpulkan dari dunia dan seisinya. Ya. Ini kita melihat rahmat Allah, ya, amal kita sebagai rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat amal yang seperti ini. Fa isalu tilka ta'a ilaihi wa izharuha ala yadihi i'tina'um minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka sampainya ketaatan dan nampaknya perilaku taat pada seorang hamba itu menunjukkan bahwa dia dapat pertolongan dan perhatian khusus dari Allah. Adanya orang sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang posisinya melakukan taat, melakukan ibadah, berarti dia akan dapat pertolongan dari Allah. Gitu. Maka jangan sampai kita kotori ini. Yang sudah dapat pertolongan ainaya yatina dari Allah yang seperti ini, jangan kemudian kita rusak dengan kita lihat bahwa itu merupakan hasil jerih payah kita. Berarti kita hancurkan kembali. Padahal kesadaran yang seharusnya muncul, kita lihat ibadah itu sebagai anugerah, pertolongan dari Allah, malah dirusak, dihancurkan dengan melihat kepada aku. Ya, melihat kepada aku yang beramal, aku yang. Padahal kalau kita urut, kalau kita runut, coba semua bentuk pengakuan kita itu. Ya. Saya punya rumah, rumahku, punya anak, anakku, gitu. Punya mobil, mobilku, punya istri, istriku, punya tanah, tanahku, punya emas, emasku, gitu. Ada idhofah milkiyah semua di belakangnya. Rumahku, mobilku, kantorku, gitu. Tapi coba sekarang kalau kita runut, kalau saya mengklaim rumahku, emasku, mobilku, lalu kemudian aku milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan ya yang kita klaim itu adalah merupakan pengakuan yang bersifat nisbi. Karena akuku, ya, akuku, apa akuku? Artinya aku yang mengaku mau sebagai yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya tanah dan seterusnya. Itu pun saya sendiri yang mengaku memiliki semuanya. Kita sendiri tidak punya kekuasaan. Kita sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fayam bagi ayyafraha biha min tilkal haitsiyah la min haitsiyati suduriha min wa fi'lihi lah. Maka sepatutnya bagi seorang hamba untuk melihat ketaatan itu dari sisi Allah, bukan dari sisi dirinya. Artinya kita melihat taat itu dari segi sumbernya. Allah yang bagi kekuatan, Allah yang memberi yang memberi pertolongan, Allah yang memberi dukungan. Dari segi masdarnya. Jangan kita lihat dari sisi kitanya yang mengerjakan. Jangan lihat dari sisi kitanya yang bekerja, karena itu akan berpotensi untuk menghancurkan ibadah. Soalnya apa? Yang kita lihat adalah jerih payah kita. Beda dengan orang yang menyaksikan anugerah Allah, dia akan selamat karena semua dia akan tertepis oleh kesadaran bahwa semua adalah anugerah
pertolongan, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma ij'alna auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal udhar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wajhi a'daina wa msahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilayna. Bismillah babuna tabaraka hitanuna yasin sakufuna kafa ya ayn shat himayatun fasayakfikahumullah was-sama'alun masbulun alaina وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا اللهم ورائهم وحياة بل هو قرآن مجيد في الأحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.